An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'. Tunkahul mar'ah li arba'. Engkau menikah dengan seorang wanita itu karena 4 perkara. Jadi pada dasarnya seorang menikah itu dia tujuannya bukan mencari manfaat. Ya. Karena kapan siapa menikah tujuannya mencari manfaat, kapan ketika manfaat sudah ada tidak ada maka dia akan menghilang. Dia akan menjauh. Ketika seorang menikah tujuannya harta, tujuannya kesenangan dunia, kapan pasangannya sudah tidak memberikan itu maka dia akan menjauh. Hidupnya susah. Tapi kalau tujuan menikah dari ibadah, maka dia akan bersabar. Dia akan bersabar. Seorang menikah tujuannya itu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'. Engkau menikah dengan seorang perempuan, begitu juga seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Itu dia lihat 4 perkara ini. 5 lihat. Engkau lihat hartanya. Ketika dapat yang berharta, yang kaya, antum tujuannya juga ibadah. Ya, alhamdulillah saya dapat pasangan yang bisa menunjang ini dakwah. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ini masya Allah kaya, cantik, keturunan bangsawan, agamanya bagus. Insya Allah. Jadi kita lihat hartanya. Wali jamaliha, lihat cantiknya. Dan juga seorang menikah itu boleh, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin, patokannya cantik. Tapi jangan menjadikan tujuan, jangan sampai nanti suatu saat ketika pasanganmu ada sesuatu pada dirinya, dia celaka, dia apa dan ini dan itu. Dia setelah itu sudah selesai. Walaupun kalau laki-laki kan dia boleh saja dia menceraikan istrinya itu tanpa sebab, itu tidak apa-apa. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ini makruh, dimakruhkan, tapi engkau mengatakan makruh harus datangkan dalil. Tapi seperti ketika menikah dengan seorang wanita, lihat, wah harus cantik, kita dapat yang cantik, wah alhamdulillah senang dengan cantiknya. Suatu saat cantiknya hilang sudah, kita juga akan menghilang. Kita juga akan menghilang. Wali jamaliha, wali hasabiha. Karena kemuliaannya, keturunannya, ini juga penting, ya. Karena pengaruh, silsilah itu dia pengaruh, itu dia akan pengaruh. Dari antum lihat ada orang keturunannya dia bagus, keturunannya adalah orang-orang yang baik, yang benar, itu akan pengaruh ke bawah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarhul Mumti, kitab nikah. Walidiniha, karena agamanya, fadfar bidzati dinik taribat yadak. Pilihlah karena agamanya, taribat yadak, akan membuatmu tenang. Dia di tanganmu itu akan membuatmu tenang. Tenang. Kesalahan sekarang kan orang-orang zaman sekarang, baik laki-laki atau perempuannya, itu mereka melihat laki-laki melihat perempuan melihat laki-laki itu dunia saja. Dalam keadaannya ini masalah, ini bukan kebahagiaan. Bukan kebahagiaan. Tapi kalau ketika kita punya pasangan itu dia adalah orang yang saleh, antum akan bahagia. Antum akan bahagia. Dan juga untuk orang-orang yang lagi cari calon itu dia harus hati-hati, ya. Dia harus hati-hati, betul-betul dia harus hati-hati ketika dia mencari pasangan hidup. Dia betul-betul harus hati-hati. Karena akan sangat berpengaruh dari pasangan itu tentang ketenangan di dalam hidupnya, anak-anaknya, dianya. Itu berpengaruh. Maka di sana ada ungkapan-ungkapan, apa engkau sabar menunggu wanita saleh
itu lebih baik daripada engkau terburu-buru menikah dengan orang-orang yang akan membuatmu ini capek mendidik mereka. Ini capek mendidik mereka. Waktu mendidik mereka itu panjang. Karena apa? Berangkat dari kepribadian yang sudah rusak. Panjang waktu mendidik itu, selalu akan antum dengar dari mereka itu. Ini berikan udur. Ini ada proses, selalu mereka minta proses dalam keadaan. Ini proses itu perlu proses, tapi ada yang namanya orang itu dia belajar ketika dia mau berubah. Tapi kalau orang yang tidak mau berubah itu Masya Allah. Makanya ketika seorang menikah itu dia harus betul-betul melihat ini. Dan orang-orang yang bahagia itu ketika mereka bertemu dengan pasangan yang baik agamanya. Baik agamanya. Makanya hati-hati. Dan saya menjelaskan seperti itu ketika antum ketemu ada dua orang wanita. Yang satunya Masya Allah ini soleh, tapi dia biasa dari segi ini kecantikannya. Ada seorang yang dia ini wanita biasa, tapi dia cantik sekali. Yang penting dia tidak jatuh ke dalam kesalahan zina. Maka antum boleh pilih satu dari keduanya. Tidak harus antum pilih yang soleh ini. Yang penting si wanita ini akhlaknya baik. Dia mungkin tidak pakai cadar, tapi akhlaknya baik. Ini akan mendorong dia. Tapi kalau antum juga khawatir, maka pilih yang lebih bagus, pilih yang agamanya bagus. Dikatakan ini seperti itu. Tapi wallahualam apakah ada ini zaman sekarang ini seperti itu. Karena masalah ini begitu rusaknya pergaulan di luar sana, baik laki-laki atau perempuan. Laki-laki bangga dengan kegantengannya, perempuan bangga dengan kecantikannya. Ini selalu seperti itu, hanya sedikit sekali orang yang bisa selamat.